Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa, YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan, tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan pada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil, baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh, yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikian itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda, itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan, yaitu sesuai firman Tuhan. Dalam Amsal 22 juga bagaimana apa yang kamu ajarkan. Sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia. Dan pada waktu tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali. Orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel. Akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya pengharapan kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan hanya ada dalam-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Rock di Kudus yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa. Waduh, sudah lama sekali ya kita nggak berjumpa. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021, baik bagi Bapak Gembala maupun seluruh warga jemaat. Kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kita sekalian. Marilah kita akan bersama-sama berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu bersama-sama ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di antara kami. Sekarang kami akan bersama-sama memasuki perenungan firman-Mu. Kami mohon Tuhan akan memberkati perenungan kami ini dari awal sampai kepada akhirnya supaya membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami sekalian. Tuhan pimpinlah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu perlu pertolongan Roh Kudus, dan kiranya pertolongan Roh Kudus itu akan membawa berkat bagi kami sekalian, sehingga firman Tuhan benar-benar menuntun jalan hidup kami dan kami dibawa ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dari awal sampai kepada akhirnya pemberitaan firman Allah ini kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan supaya dapat membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati bersyukur kami menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pula kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada waktu saya memikir-mikir saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan apa pada hari ini, saya kemudian berpikir ada satu teks firman Tuhan yang sedang berbicara mengenai sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem begitu. Jadi karena kita baru saja memperingati hari Natal dalam bulan Desember yang lalu, maka saya ingin memilih teks ini untuk kita pelajari bersama-sama. Dan kalau bisa diberi judul atau tema, sebenarnya tidak asing apa yang akan kita renungkan hari ini. Kita mau belajar dari kisah orang Majus. Kita mau belajar dari kisah orang Majus. Nah, kisah orang Majus itu terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, mulai ayat 1. Mari kita akan bersama-sama mempelajari teks firman Tuhan ini. Saya akan membacanya bagi kita, dan kemudian nanti kita akan belajar daripadanya, kita dapat pesan apa dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, sesudah. Jadi berarti ini sesudah Natalan ya. Di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Hai engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana atau kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Perhatikan saudara, bukan bayi itu tapi anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, si orang-orang Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, perhatikan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan kandang itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, kisah orang Majus ini saya kira adalah sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan kita bisa saja telah mendengarkan kisah ini dan mendapatkan berkat daripadanya. Moga-moga hari ini pun kita juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Ketika saya mempelajari teks ini, saya diberkati olehnya. Dan sekurang-kurangnya saya mendapatkan empat kebenaran atau 4 pesan khusus dari teks firman Tuhan ini.
Yang satu berbicara mengenai Allah kita, dan yang tiga ini berbicara mengenai si orang Majus itu. Mari coba kita akan perhatikan hal ini. Dari kisah orang Majus ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Allah kita yang diperkenalkan oleh penginjil atau penulis kitab Injil Matius ini adalah Allah yang tidak eksklusif. Allah yang tidak eksklusif artinya tidak tertutup, tidak hanya mau pilih-pilih orang-orang tertentu yang akan dijadikan umatnya atau jadikan anaknya, tapi dia membuka tangannya seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menjadikan siapa saja yang mau untuk dijadikan bagian dari keluarganya. Jadi bukan grup ini, grup itu gitu, tapi semuanya mau jadikan bagiannya. Itu adalah tidak eksklusif. Kalau orang eksklusif itu biasanya, saya berteman dengan orang ini saja, orang ini saja. Tidak begitu dengan Allah kita. Apa maksud saya begini? Saudara-saudara, kitab Injil Matius sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang waktu itu ada di Antiokhia. Dan jemaat di Antiokhia itu mayoritas adalah orang Yahudi. Namun menarik bahwa ketika kisah Tuhan Yesus Kristus menjelma jadi manusia ini diceritakan tentang orang Majus ini yang dikatakan tadi dari timur. Dan ini sebenarnya dari mana sih? Para ahli-ahli menyatakan bahwa mereka ini adalah sebenarnya kaum bangsawan, ya. Nah, misalnya raja-raja atau orang-orang ningrat itu, lalu kaum jutawan, hartawan karena mereka kaya raya, dan juga cendekiawan. Orang-orang yang semacam itu, orang-orang sangat terhormat dan terpandang dari negeri yang jauh sekali di timur. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata orang-orang ini adalah nenek moyangnya kalau boleh dibilang orang-orang di Irak atau Iran sekarang karena mereka itu berasal dari daerah sana. Namun walaupun mereka itu bukan orang-orang Yahudi atau bukan umat Allah pada zaman tersebut gitu, tapi mereka juga diundang untuk datang, boleh dibilang diundang untuk datang Natalan oleh Allah. Bahkan undangannya itu memakai bintang yang besar yang dikatakan firman Tuhan tadi. Mereka lihat, dan bintang itu sebenarnya apa? Para orang pintar mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah gugusan bintang-bintang. Berarti bintangnya banyak sekali sehingga akhirnya bersinar sangat terang, sangat besar. Dan akhirnya bintang itulah yang menuntut perjalanan mereka dari daerah yang sangat jauh di sana sampai ke tanah perjanjian itu dengan menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau membuat undangan biasanya cukup 1 lembar kertas. Dan harganya berapa sih? Tapi Tuhan demi merangkul orang-orang yang sebenarnya boleh dibilang bukan umat Allah ini ya. Bukan orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi mau dirangkul, diajak Natalan kalau boleh dibilang orang-orang Majus ini. Sampai undangannya sangat mahal. 1 bintang aja mahalnya seperti apa. Tapi Tuhan membuat gugusan bintang-bintang. Orang bertanya, kenapa orang Majus kok bisa menyimpulkan bahwa melihat bintang besar itu ini adalah tanda ada raja, segala raja yang sedang lahir di muka bumi ini. Mari kita datang ke sana dan menyembahnya. Karena kalau kita menyelidiki, rupanya sekitar 500 atau 600 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus Kristus itu, maka nenek moyang orang Majus ini adalah percaya kepada kepercayaan yang disebut Zoroaster, perbintangan itu. Dan mereka mungkin semacam punya primbon. Dan di dalam primbon nenek moyang mereka itu disebutkan, apabila nanti akan ada bintang yang sangat besar dan cerah, maka itu berarti tandanya raja segala raja datang. Bayangkan Tuhan sampai berbelas kasihan dan mengasihi bangsa yang oleh orang-orang yang disebut umat Allah dibenci luar biasa itu, sampai sedemikian rupa undangannya sangat mahal. Dan kemudian bahkan Tuhan capek-capek kalau boleh dibilang memberitahu mereka melalui primbon mereka mengenai hal itu, sehingga akhirnya mereka datang ke tempat di mana Tuhan Yesus waktu zaman anak kecil itu dilahirkan. Nah, ini kelihatan sekali bahwa Matius mau menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bersifat tidak eksklusif, mau merangkul siapa saja. Dan karena Allah tidak eksklusif, maka biasanya Allah sangat mau sebagai Bapa kita supaya kita orang-orang Kristen juga tidak eksklusif.
Ini anak saya sampai memberikan gambar ini kepada kita, saudara ya. Ada anak macan sampai bisa bergurau dengan apa itu ya, kera atau orangutan. Ada anjing sama kucing yang biasanya tarung bisa tidak eksklusif, bisa berteman dengan baik. Itu sindiran kalau orang Kristen tidak mau menjadikan semua orang temannya atau sahabatnya, maka kita keliru karena Allah kita adalah Allah tidak eksklusif. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gara-gara orang-orang Kristen di kampung saya dahulu, saya pada masa saya masih kecil tidak eksklusif, maka saya yang berasal dari keluarga yang non-Kristen pada masa kecil saya ya, saya itu 9 bersaudara, saya anak ke-8 dan kami dulu semuanya bukan anak Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan ada satu jemaat di kampung saya di daerah Blitar ya, yang mereka itu orang-orang Kristen yang sangat mau bergaul, merangkul kami semua, bersahabat, sangat baik dengan kami. Akhirnya kami tertarik dengan kehidupan mereka, dan pada waktu Natalan gitu mereka nggak biasa Natalan hanya untuk anak-anak Tuhan saja, tapi Natalan pintu gerejanya dibuka lebar-lebar, bikin tenda dan sebagainya. Kadang-kadang saya datang ke sana ikut nonton dramanya, dan rupanya Tuhan pakai itu drama yang diambil dari cerita Alkitab itu seperti benih firman Tuhan yang ditanamkan dalam diri saya. Beberapa tahun kemudian pada akhirnya benih itu bertumbuh dan saya akhirnya percaya pada Tuhan. Dan Tuhan begitu baik sehingga melalui jemaat Tuhan yang tidak eksklusif di kampung saya ini, satu demi satu anggota keluarga besar saya diselamatkan. Semuanya akhirnya dalam kurun waktu 37 tahun seluruhnya menjadi anak-anak Tuhan. Ini adalah contoh dari jemaat yang tidak eksklusif sehingga mau merangkul siapa saja, dan wujudnya adalah keluarga saya seluruhnya dapat diselamatkan. Saya sangat berterima kasih kepada jemaat-jemaat semacam ini, dan saya berharap sangat supaya jemaat GBI Rock di Kudus juga akan menjadi jemaat yang tidak eksklusif seperti Allah kita yang tidak eksklusif ya saudara. Nah, mari kita sekarang belajar dari orang Majusnya. Kalau dari orang Majusnya, saya akan menemukan 3 hal ini yang saya sharingkan kepada saudara. Yang pertama-tama saya lihat orang-orang Majus ini adalah orang yang benar-benar niat dan serius ya. Niat dan serius. Mereka ini orang-orang kaya, orang-orang terhormat, para raja, para bangsawan, cendekiawan, jutawan saudara. Mau-maunya mereka itu oleh bintang itu dituntun dan berjalan terus-menerus. Dan perjalanannya sangat panjang. Sampai firman Tuhan tadi mengindikasikan bahwa perjalanan itu memakan waktu kira-kira 2 tahun. Dari mana Pak diketahuinya? Diketahuinya begini. Tadi kan dikatakan setelah Herodes diberitahu oleh para ahli kitab bahwa si raja, segala raja itu nanti lahirnya di mana? Di Bethlehem gitu, di tanah Yehuda. Lalu diberitahukan pada orang Majus itu, maka ahli-ahli kitab itu pada pulang. Lalu Herodes memanggil mereka ke tempat tersendiri, barangkali ke kantornya gitu. Lalu Herodes bertanya, mulai kapan kamu lihat bintang itu gitu? Memang di ayat yang kita baca tadi tidak ada, tapi kalau sudah baca di ayat sudahnya yang kita baca, kalau nggak salah di ayat 16 itu ya, itu ada pernyataan bahwa sebenarnya orang Majus itu menjawab kepada Herodes, kira-kira 2 tahun yang lalu raja gitu. Wah, berarti mereka melakukan perjalanan ya paling tidak kurang dari 2 tahun sedikit lah, atau sampai 2 tahun. Dari tanah asalnya sampai tanah perjanjian. Itu sampai memakan waktu 2 tahun. Nah, kalau ini nggak niat betul, nggak mungkin. Kalau nggak serius betul, nggak mungkin. Saudara. Bayangkan tiap hari nggak kerja, cuma jalan tok ya saudara. Dan banyak pengeluaran, terus-menerus mengeluarkan selama 2 tahun saudara. Kalau ini nggak betul-betul niat dan serius, nggak mungkin dijalani saudara. Nah, perjalanannya kok menjadi sangat panjang Pak. Kenapa? Sebenarnya beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya kalau mereka mau jalan lewat jalan pintas ya, itu yang seperti ditunjukkan dalam peta itu ya, titik-titik itu mungkin akan memakan waktu beberapa bulan saja ya. Mungkin nggak sampai 1 tahun atau hampir 1 tahun. Tetapi gara-gara ini orang kaya, orang-orang yang terhormat, maka jalan itu adalah jalan padang gurun yang sengsara. Mereka nggak mau lewat jalan sengsara. Mereka lewat jalan besar, jalan raya ya. Seperti zaman Abraham dulu dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim itu naik ke Haran dulu, baru turun ya. Itu jalan mereka. Akhirnya mereka ikut jalan besar itu dan akhirnya memakan waktu sampai hampir 2 tahun. Nah, ini disebabkan karena mereka sangat serius dan niat betul. Berapapun harganya dibayar tanpa ada pemasukan sama sekali, hanya pengeluaran saja.
Kalau orang betul-betul merasakan anugerah Tuhan, akhirnya betul-betul seperti begini ini. Nah, saya pernah mendapatkan berkat. Beberapa tahun sebelum ada satu pun dari keluarga saya menjadi anak Tuhan, itu ibu saya pada masa saya masih kecil gitu, ibu saya itu bercerita, di warga jemaat di gereja kita di kampung sini ini luar biasa loh, karena dulu pernah ada satu saudaranya yang sakit, yang dekat di pantai Laut Selatan Jawa ini ya, dari sini perjalanannya jauh sekali ke sana, dikunjungi oleh beberapa orang dari gereja ini. Ternyata orang tua dari keluarga itu, ayah itu sakit dan sudah mintakan pertolongan kemana-mana, nggak pernah sembuh. Akhirnya didoakan oleh rombongan jemaat dari sini ini, disembuhkan. Ketika disembuhkan, tahu-tahu mereka akhirnya beribadah ke tempat kita ini. Dan perjalanan mereka dari tempat mereka ke tempat ini, ibadah di sini kan dimulai jam 9 pagi. Itu mereka berangkat jam 2 malam. Itu ibu saya cerita begitu. Waduh, perjalanannya 7 jam dari rumah mereka sampai untuk ibadah di tempat kami itu. Menyeberangi 2 sungai. Salah satu sungainya sungai besar, yaitu Sungai Berantas. Tapi mereka jalani itu pakai obor gitu dari jam 2 pagi sampai di kampung kami ikut ibadah. Nanti kira-kira ibadah katakanlah ya 1,5 jam atau 2 jam, lalu makan-makan bersama jemaat, lalu pulang. Bayangkan perjalanan PP-nya saja sudah berapa? Ya, 7 kali 2, 14, tambah 3, kira-kira ya 17 jam untuk satu kali ibadah yang hanya 2 jam paling banyak ya. Luar biasa orang ini niat. Saya mengatakan waduh luar biasa juga ya orang-orang itu beribadah kepada Tuhannya. Saya akhirnya kemudian bertobat, saya kemudian dipanggil Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di kampus di mana saya melayani, saya menjadi ketua di STT Satya Bakti di Malang, diadakan ibadah perayaan Natal hamba-hamba Tuhan se-Jawa Timur. Lalu kemudian datanglah hamba-hamba Tuhan itu, dan karena saya sebagai orang yang ada di Sati sendiri, ya STT Satya Bakti, maka saya datang lebih awal lah 1/4 jam. 1/4 jam itu belum banyak yang datang, tapi ada 3 atau 4 hamba Tuhan yang sudah datang. Terus kami ngomong-ngomong, akhirnya ngomong-ngomong kami sampai kepada topik bahwa iya ya, kita ini kalau jadi anak-anak Tuhan tuh biasanya kalau ada acara-acara suka terlambat gitu ya, suka terlambat. Nah, saya pikir ini tidak sama ya dengan jemaat GBI Rock di Kudus ini ya, tapi ini percakapan hamba-hamba Tuhan dulu. Ini kita mau Natalan jam berapa waktu itu? Jam 4, tapi jam 4 kurang 1/4 kok nggak ada yang datang. Baru kita beberapa orang saja. Lalu saya mulai cerita. Saya itu pernah dengar cerita dari ibu saya sebelum saya jadi anak Tuhan. Bahwa dulu di kampung saya itu ada satu keluarga yang kalau ibadah di tempat saya jam 9 itu berangkat dari kampungnya itu jam 2 pagi. Dan kemudian saya ceritakan detailnya cerita itu. Lalu kemudian ada 3 hamba Tuhan di situ, kakak beradik. Mereka katakan, salah Pak Gadot. Loh, kok salah? Oh, bukan jam 2 ya Pak berangkatnya. Mungkin ibu saya telah membesar-besarkan cerita itu dan saya akhirnya sudah ceritakan di beberapa tempat. Enggak Pak, salah itu Pak. Jadi jam 3 ya Pak? Enggak, jam 4. Enggak, jam 5 berangkatnya. Enggak, jam 6. Enggak, salah Pak, bukan jam 2 pagi. Itu jam 11 malam Pak berangkat dari kampung. Loh, kok Bapak tahu? Nah itu yang disembuhkan itu Bapak kami loh Pak, Bapak saya loh. Sehingga bapak saya disembuhkan, kemudian jadi anak Tuhan karena kami minta pertolongan kesembuhan di mana-mana nggak ada. Tuhan Yesus sembuhkan melalui jemaat yang berdoa. Lalu dari kampung bapak, lalu akhirnya kami ikut ibadah di kampung bapak. Kami bertiga ini yang sekarang jadi hamba Tuhan itu adalah anaknya bapak yang disembuhkan itu Pak. Jadi kami berangkat jam 11 malam. Wow, waktu saya dengar begitu saudara, saya katakan lebih luar biasa lagi. Berarti bukan 7 jam perjalanannya, tapi 10 jam perjalanan, satu kali jalan. Pergi 10 jam lagi. Betul ya? 10 ya? 10 jam. Dan akhirnya dapat 20 jam. Dan ditambah dengan ibadah dan makan bersamanya. Bisa 23 jam. Hanya untuk ibadah maksimal 2 jam. Menghabiskan waktu 23 jam. Waktu saya mendapatkan itu, saya katakan, inilah kalau orang benar-benar menghayati kasih karunia Tuhan, akhirnya orang-orang bisa jadi niat dan serius seperti mereka ini. Kiranya saudara-saudara dan saya
benar-benar menghayati kasih karunia Tuhan, anugerah yang sangat besar. Sehingga kita ini akan menjadi niat dan serius dengan Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi sebagai ucapan terima kasih kita mau lakukan apa saja yang terbaik buat Tuhan. Nah, sifat yang kedua yang saya pelajari dan memberkati dari orang Majus ini adalah begini. Walaupun mereka itu sangat terhormat, tadi sudah katakan mereka orang terhormat, tapi mereka ini adalah orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Mereka raja-raja, bangsawan, tapi datang katanya untuk menyembah si anak itu. Ya, Yesus sudah berumur kira-kira hampir 2 tahun ya, berarti sudah menjadi anak itu tadi, makanya dia tidak di kandang lagi, tadi sudah di rumah, disembah. Tapi ya bagaimanapun juga ini orang-orang terhormat, orang cendekiawan, pintar-pintar, orang kaya-kaya mau menyembah anak kecil itu loh. Kan berarti mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Dan salah satu tandanya, seorang hamba Tuhan senior dulu pernah mengatakan kepada saya begini ya, di hati yang rendah dan menyembah, biasanya tangan siap terbuka dan berkorban. Benar aja ya. Orang Majus tidak hanya menyembah dengan tangan kosong, tapi firman Tuhan katakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan dalam penjelasan-penjelasan para ahli biasanya dinyatakan ini emas batangan, kemenyan yang sangat mahal, dan mur ini adalah rempah-rempah bahan untuk membuat minyak wangi yang kelas nomor 1 pada zaman itu. Sehingga kok tahu Pak kalau itu emas batangan? Iya, kita akan tahu sesudah ini. Maka ada cerita bahwa Herodes marah lalu mau membunuh anak umur 2 tahun ke bawah di tanah sana ya. Akhirnya bayi itu semua dibunuh yang laki-laki, sehingga akhirnya Tuhan memerintahkan kepada si Yusuf supaya Yusuf mengelarikan anaknya ke Mesir. Lah Yusuf itu kan cuma tukang kayu, saudara. Bagaimana mereka bisa tinggal sekeluarga di Mesir, padahal zaman itu Mesir negara yang lebih maju daripada di tanah perjanjian itu ya saudara. Itu kan berarti seperti kita disuruh ngungsi ke Singapura. Sampai berapa lama firman Tuhan? Sampai Herodes yang sekarang menjadi raja ini masih suger-buger ini nanti mati. Waktu dia mati baru kamu kembali lagi. Lah apa modalnya tukang kayu saudara? Kalau bukan karena persembahannya orang Majus ini. Jadi itu adalah harga yang juta-juta barangkali, nggak tahu ya kalau sampai kalau zaman sekarang mungkin modal itu cukup untuk Yusuf sekeluarga di Mesir beberapa waktu. Karena apa? Karena mereka mempunyai hati yang rendah hati, menyebabkan mereka mau menyembah dan persembahannya sangat berharga kepada Tuhan. Kiranya kita juga mempunyai hati yang rendah. Orang punya hati yang rendah itu suka melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan. Dan yang terakhir, setelah orang Majus ini berhasil misinya, yaitu menyembah kepada Raja segala raja itu, tentu sesudah selesai misinya, maka akan pulang kan? Tapi kita lihat di dalam teks tadi di ayat yang terakhir dikatakan, malaikat mengatakan Majus, karena setelah ini Herodes mau membunuh anak ini, kamu jangan pulang ya ke istana lagi untuk seperti permintaannya Herodes tadi. Kamu pulanglah lewat jalan lain. Nah saudara-saudara, jalan lain ini kalau jalan yang tadi lewat istana itu kan jalan besar dan pasti itu lebih singkat. Biasanya jalan-jalan ke istana dan sebagainya itu dibuat sedemikian enak dan cepat dan singkat. Nah, tapi kalau orang menghindari jalan menuju istana supaya tidak ketahuan Herodes, berarti orang ini harus lewat jalan-jalan alternatif ya, barangkali jalan tikus dan sebagainya. Dikatakan bahwa perjalanan mereka pulang ini jauh lebih panjang dan jauh lebih sengsara. Kadang-kadang orang kalau sudah berhasil misinya, lalu mereka katakan, loh saya dulu sudah sampai berhasil begini gara-gara saya lewat jalan itu. Nah sekarang saya mau lewat jalan itu lagi supaya tetap berhasil. Tapi kalau Tuhan katakan, jangan lewat jalan itu yang kali ini. Lewat jalan lain. Setelah sukses besar, orang-orang Majus ini tetap terbuka pada pimpinan Tuhan. Ini bagusnya. Orang Majus ini walaupun baru kenal Yesus tapi taatnya luar biasa kalau boleh dibilang seperti itu. Tolong lihat gambar itu. Anak kecil dan anjingnya selalu minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita mengingat-ingat bahwa kapanpun, dimanapun, dalam situ apapun. Khususnya biasanya kalau kita sudah sukses dengan cara kita yang baru saja kita lalui, sukanya kita sebagai manusia itu mengatakan itu adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan.
Dan biasanya kita mengatakan nggak ada jalan lain yang menuju keberhasilan. Tapi kadang-kadang Tuhan katakan, yang sekarang jangan lewat jalan situ. Kalau Tuhan pimpin kita, marilah kita masih tetap terbuka kepada Tuhan. Tiap hari kita katakan, Tuhan tuntunlah langkahku. Kemana saya harus berjalan, kemana saya harus menuju dan sebagainya. Terus minta pimpinan Tuhan, supaya akhirnya kehendak Tuhan akan terwujud dalam kehidupan kita secara sempurna. Saudara, orang Majus ini menurut saya luar biasa. Tidak banyak ditulis dalam Alkitab, hanya dalam 12 ayat ini saja. Tapi saya telah diberkati dengan luar biasa. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, bagus juga kalau riwayat hidup saya nanti ditulis. Ya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi andai kata saya ditulis cukup singkat saja Tuhan. Tapi kalau ada orang baca, biar orang itu akan diberkati. Kalau saudara dan saya telah diberkati, mari kita belajar dari kisah orang Majus ini. Belajar dari Tuhan tentang sifat Allah dan belajar dari orang Majus ini. Supaya kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru ini dan menjalani tahun baru. Mari kita ikuti pimpinan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya seluruh saudara-saudara sekalian, baik Bapak Gembala maupun seluruh keluarga, seluruh aktivis dan seluruh warga jemaat akan dituntun oleh Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Justru di saat-saat masa yang sangat sulit seperti ini, kiranya nama Tuhan lebih dipermuliakan. Mari kita akan menyambut firman Tuhan ini dalam respon doa kita bersama-sama. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kami telah belajar dari kisah ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat menjadi pelaksana dari firman-Mu ini ya Tuhan. Izinkan kami Tuhan, jadikan kami memiliki hati yang seperti Engkau. Hati yang luas, yang tidak eksklusif, yang mau merangkul siapa saja untuk dijadikan sahabat, jadikan saudara di dalam Tuhan. Mari Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat membawa siapapun untuk menjadi kenal kepada Engkau. Bahkan Engkau menjadikan kami seperti orang Majus ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat niat dan serius, dan menjaga hidupnya rendah dalam hati mereka, sehingga akhirnya suka berkorban luar biasa. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kami kesuksesan dalam hidup kami, biarkan kami tetap rendah hati dan selalu mengatakan, Tuhan, what's next? Kemana Tuhan jalan berikutnya? Tuntunlah saya, karena tanpa tuntunan-Mu saya akan tersesat. Dan kiranya Tuhan kami selalu terbuka kepada Engkau. Demikianlah Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya seluruh pimpinan dan seluruh warga jemaat dan keluarga-keluarga dari jemaat GBI Rock di Kudus ini akan diberkati oleh Tuhan. Menjalankan firman-Mu untuk menjadi terang dan garam bagi dunia kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga-keluarga kami semua untuk diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu lagi untuk memberkati kami. Sehari-hari Tuhan ingatkan supaya kami jadi pelaku firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan. Dengan firman Tuhan yang luar biasa, saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nothing's gonna